Aku belum siap memiliki anak. Ya udah. Matahari pagi menyelinap masuk melalui sela-sela tirai rumah sakit, membuatku tersentak dari tidur yang tidak nyenyak. 2 malam terasa seperti 2 tahun. Rasa sakit di perut bagian bawah masih terasa perih, terutama saat aku mencoba menggerakkan tubuh. Jahitan pasca melahirkan masih basah, mengingatkanku pada proses panjang yang kualami 2 hari lalu. Tapi semua rasa sakit fisik itu sirna saat aku menoleh ke samping dan melihat bungkusan kecil berbalut kain biru yang diletakkan perawat di boks bayi di samping tempat tidurku. Cio, putra mungilku yang baru lahir. Matanya masih terpejam rapat, kedua tangannya mengepal kecil di samping pipinya yang gembul. Rambutnya tipis, hitam, persis seperti rambut Mas Adnan. Dadaku menghangat saat mengingat bagaimana suster menyerahkan bayiku padaku pertama kali, bagaimana aku menangis bahagia saat mendengar tangis pertamanya yang keras. Itu adalah momen terindah dalam hidupku. Akhirnya kita bisa pulang hari ini, Mas, bisikku pelan sambil menoleh mencari keberadaan suamiku. Mas Adnan duduk di kursi dekat jendela, membelakangiku. Punggungnya tegang, bahunya kaku. Matanya tertuju pada layar ponsel, jari-jarinya sibuk mengetik sesuatu. Alisnya berkerut dalam, tanda dia sedang serius atau mungkin kesal. Sejak semalam, dia memang berubah diam. Tidak banyak bicara, hanya sesekali menjawab pertanyaanku dengan gumaman tak jelas. Awalnya kupikir dia lelah. 2 hari menemaniku di rumah sakit, tidur di kursi yang keras, pasti menguras tenaga dan pikirannya. Aku tahu menjadi suami siaga itu tidak mudah. Apalagi ini anak pertama kami. Mas, kamu dengar? Panggilku lagi, sedikit lebih keras. Dia menoleh sekilas, mengangguk, lalu kembali menatap ponselnya. Tanpa sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Aku menghela napas, memilih untuk tidak memikirkan anehnya sikapnya. Mungkin dia sedang mengurus administrasi, atau memberi kabar pada keluarganya bahwa kami akan pulang hari ini. Ya, pasti itu. Pukul 9 pagi, seorang suster masuk membawa berkas administrasi dan instruksi perawatan pasca melahirkan. Suster itu ramah, menjelaskan panjang lebar tentang cara merawat bayi, pentingnya ASI eksklusif, tanda-tanda bahaya pada ibu baru, dan jadwal kontrol ke dokter anak. Jangan lupa, Bu, ibu juga harus banyak istirahat. Jangan terlalu lelah. Suami harus bantu ya, Pak, ujar suster sambil tersenyum pada Mas Adnan. Mas Adnan hanya tersenyum tipis, tidak menjawab. Setelah suster keluar, aku mulai membereskan barang-barang. Pakaian ganti, perlengkapan mandi, dokumen-dokumen. Cio masih tertidur pulas, tidak tahu bahwa sebentar lagi dia akan melihat rumahnya untuk pertama kali. Mas, tolong ambilkan tasku yang di lemari, pintaku. Dengan berat hati dia bangkit, mengambil tasku, dan meletakkannya di atas tempat tidur. Dia bahkan tidak bertanya apa yang perlu dibantu. Aku mulai memasukkan barang-barang, sesekali menoleh pada Cio yang bergerak-gerak kecil dalam tidurnya. 1 jam kemudian, kami sudah duduk di dalam mobil, meninggalkan rumah sakit yang selama 2 hari ini menjadi saksi perjuanganku melahirkan anak pertama. Aku duduk di kursi belakang, menggendong Cio yang terbungkus rapi dalam selimut biru hadiah dari ibuku. Bajunya bergambar beruang kecil, lucu sekali. Cio sayang, kita pulang ya, Nak. Mama akan tunjukkan kamar bayi yang sudah Mama dan Papa siapkan selama ini. Ada mobil-mobilan di langit-langit. Kalau diputar bunyinya nyanyi, bisikku pada Cio yang masih terlelap. Mataku berkaca-kaca membayangkan betapa bahagianya hidup kami setelah ini. 3 tahun menikah, 2 tahun menanti kehadiran buah hati, dan akhirnya Allah mengabulkan doa kami. Rumah kami akan dipenuhi suara tawa Cio, tangisnya, rengekannya. Semua akan kami jalani bersama. Sepanjang perjalanan, Mas Adnan mengemudi dalam diam. Tidak ada musik, tidak ada obrolan ringan. Hanya suara mesin mobil dan sesekali suara decitan kecil dari Cio. Aku mencoba mengajaknya bicara beberapa kali, menanyakan apakah dia sudah makan, apakah dia lelah, tapi jawabannya selalu singkat. Udah, atau enggak. Mungkin dia fokus menyetir. Atau mungkin dia benar-benar kelelahan. Aku memilih untuk tidak memaksa. Lagi pula, pikiranku juga penuh dengan rencana-rencana kecil untuk hari-hari pertama di rumah nanti. Bagaimana mengatur jadwal menyusui,
bagaimana merawat tali pusar Cio, bagaimana mengatasi jika dia rewel di malam hari. Aku sudah membaca banyak artikel dan buku tentang perawatan bayi, tapi tetap saja deg-degan. Rumah kami tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman untuk kami bertiga. Sebuah rumah tipe 45 dengan 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan halaman kecil di depan. Kami membelinya 2 tahun lalu dengan sistem KPR, dan selama ini kami berdua bekerja keras membayar cicilannya setiap bulan. Mas Adnan bekerja sebagai staf di perusahaan swasta, sementara aku dulu bekerja sebagai guru honorer di SD dekat rumah. Setelah hamil besar, aku berhenti bekerja dan fokus mempersiapkan kelahiran Cio. Saat mobil memasuki kompleks perumahan, hatiku berbunga-bunga. Aku sudah tidak sabar merebahkan diri di tempat tidur sendiri, dengan wewangian ruangan yang kukenal, dengan bantal yang sudah kuhafal bentuknya. Dan yang terpenting, memperkenalkan Cio pada kamarnya yang sudah kuhias selama berminggu-minggu. Mas Adnan memarkir mobil di garasi. Tanpa menungguku, dia turun dan masuk rumah. Aku sedikit tersinggung, tapi kubuang perasaan itu. Dia pasti ingin buang air kecil atau sesuatu. Aku membuka pintu mobil perlahan, masih menggendong Cio yang mulai rewel, mungkin lapar. Sebentar ya, nak. Mama buka pintu dulu, bisikku. Kudapati pintu rumah tidak terkunci. Mas Adnan sudah masuk. Aku melangkah masuk, menutup pintu di belakangku, dan langsung menuju kamar tidur. Tubuhku masih terasa remuk. Jalan kaki sedikit saja sudah membuat jahitan di perineumku terasa perih. Cio mulai menangis. Aku duduk di tepi tempat tidur, membuka kancing baju, dan mencoba menyusuinya. Awalnya dia menolak, tapi setelah beberapa saat dia mulai menyusu dengan lahap. Aku tersenyum, menatap wajah mungilnya yang begitu damai saat menyusu. Di tengah keheningan itu, Mas Adnan masuk ke kamar. Dia duduk di tepi tempat tidur, di sisi yang berlawanan. Matanya menatap kami, tapi tatapannya kosong. Bukan tatapan seorang ayah baru yang penuh cinta dan kebanggaan, tapi tatapan seseorang yang sedang dilanda kebingungan. Put, panggilnya lirih. Aku menoleh, berharap dia akan mengatakan sesuatu yang manis. Mungkin tentang betapa cantiknya Cio, atau betapa berharganya momen ini. Atau setidaknya, menanyakan bagaimana perasaanku. Ya, Mas. Dia menunduk, tangannya meremas-remas ujung sarungnya dengan gelisah. Keheningan menggelembung di antara kami, hanya diisi suara decitan kecil dari Cio yang sedang menyusu. 1 menit berlalu. 2 menit. Dia masih diam. Jantungku mulai berdegup tidak karuan. Ada firasat buruk yang tiba-tiba menyergap. Ada apa, Mas? Katakan saja, desakku, berusaha tenang. Dia menghela napas panjang. Sangat panjang, seolah mengumpulkan seluruh keberanian yang ada. Saat dia akhirnya mengangkat wajah, aku melihat matanya merah. Apakah dia menangis? Laki-laki ini, suamiku, yang selama ini ku kenal tegar dan jarang menunjukkan emosi, sekarang matanya basah. Put, aku harus jujur sama kamu. Aku diam, menunggu. Suaranya bergetar, tersendat. Aku belum siap punya anak. Dunia serasa berhenti berputar. Jantungku yang tadi berdegup kencang seolah berhenti sama sekali. Aku pikir aku salah dengar. Mungkin efek kurang tidur dan lelah melahirkan membuat pendengaranku bermasalah. Mungkin dia mengatakan hal lain, tapi telingaku yang salah menangkap. Maaf apa, Mas? Aku tidak dengar jelas. Aku belum siap punya anak. Ulangnya, kali ini lebih tegas meski suaranya tetap bergetar. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku kira aku siap. Put, sungguh, aku kira aku siap. Tapi melihat dia, melihatmu, melihat semua tanggung jawab ini, aku panik. Aku takut. Aku tidak bisa melakukan ini. Aku belum siap secara mental. Dadaku terasa diremas. Cio yang merasakan keteganganku mulai gelisah, berhenti menyusu dan mulai merengek. Aku mencoba menenangkannya sambil menatap suamiku sendiri dengan mata berkaca-kaca. Mas, ini anak kita. Anakmu. Dia sudah lahir. Sudah ada di sini. Mas tidak bisa bilang tidak siap sekarang. Ucapku terbata-bata. Kita sudah 9 bulan mempersiapkan ini. Kita sudah beli baju-bajunya, perlengkapannya, kita sudah siapkan kamarnya.
Kita bahkan sudah pilih nama untuknya. Masa baru sekarang Mas bilang tidak siap? Dia menggeleng, tangannya meraih rambutnya sendiri dengan frustrasi. Maafkan aku, Put. Aku minta maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Tapi aku tidak bisa. Aku belum siap secara mental. Semua ini terlalu berat untukku. Aku pikir lebih baik kita pisah. Kamu dan dia, kalian pergi saja. Pergi kemana? Suaraku meninggi. Kali ini Cio benar-benar menangis keras. Kaget mendengar nada suaraku yang tinggi. Aku mencoba menggendongnya sambil berdiri, meski tubuhku sakit semua. Mas, ini rumahku juga. Ini rumah kita. Baru saja aku melahirkan anakmu, baru saja aku keluar dari rumah sakit, dan kau menyuruhku pergi? Dengan bayi seumuran ini? Dia berdiri, menjauh dari tempat tidur seolah aku membawa wabah. Aku sudah bicara dengan ibuku. Kamu bisa tinggal di sana sementara waktu. Di kampung. Sampai aku bisa berpikir jernih. Sampai aku siap. Sampai kau siap. Aku hampir berteriak. Cio menangis semakin keras. Wajahnya memerah. Air mataku sendiri sudah tidak terbendung. Mas, aku butuh suamiku sekarang. Aku butuh bantuannya. Lihat ini, lihat aku. Aku baru saja melahirkan, jahitanku masih basah, ASIku belum lancar, aku tidak tahu cara merawat bayi dengan benar. Cio butuh ayahnya. Aku butuh kamu. Tapi dia tidak mau mendengar. Matanya menghindar dari tatapanku. Dia membuka lemari, mengeluarkan tasku yang tadi baru saja ku kemas di rumah sakit, dan mulai membuka lemari pakaianku. Satu persatu bajunya dilempar masuk ke dalam tas dengan asal. Tanpa dilipat, tanpa peduli. Aku hanya bisa terisak. Mencoba menenangkan Cio yang ikut menangis semakin kencang. Suasana kamar yang tadi pagi terasa hangat kini berubah menjadi neraka. Aku tidak percaya ini terjadi. Ini tidak nyata. Ini pasti mimpi buruk. Sebentar lagi aku akan terbangun, dan Mas Adnan akan tersenyum di sampingku sambil menggendong Cio. Tapi ini bukan mimpi. Ini nyata. Dalam waktu setengah jam, aku sudah berdiri di luar rumah yang baru sehari yang lalu kusinggahi dengan perasaan bahagia, dengan sebuah tas besar berisi pakaian dan bayiku yang berusia 1 hari dalam gendongan. Cio masih menangis, mungkin lapar, mungkin kaget, mungkin merasakan kepanikanku. Mas Adnan berdiri di ambang pintu, wajahnya basah air mata. Tapi tidak ada pelukan perpisahan. Tidak ada kata maaf yang tulus. Tidak ada janji akan menjemputku kembali. Maaf, Put, bisiknya, lalu pintu itu tertutup rapat di depanku. Aku terdiam. Menatap pintu coklat yang sudah kukenal selama 3 tahun. Pintu yang dulu selalu kusambut dengan senyum setiap kali Mas Adnan pulang kerja. Pintu yang selalu terbuka lebar untukku. Kini tertutup rapat, mengusirku dan anak kami. Tangis Cio memecah keheningan kompleks perumahan yang sepi. Beberapa tetangga mulai membuka jendela, melihat ke arahku dengan tatapan aneh. Aku malu. Aku hancur. Aku tidak tahu harus kemana. Dengan tubuh yang masih sakit, dengan hati yang remuk redam, aku menggandeng tas besar itu dan mulai berjalan. Tidak tahu arah. Tidak tahu tujuan. Yang kuingat hanyalah suara Mas Adnan yang terus terngiang di kepalaku. Aku belum siap punya anak. Dan tangis Cio yang semakin keras, seolah ikut meratapi nasibnya yang baru sehari di dunia sudah ditolak oleh ayahnya sendiri. Hari itu, tanggal 14 Februari, hari yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupku karena aku pulang membawa buah hatiku, malah menjadi hari terburuk yang takkan pernah kulupakan. Di hari pertama Cio melihat dunia, dia sudah merasakan betapa kejamnya dunia itu. Langkahku tertatih di trotoar kompleks perumahan yang masih asing di mataku, meski sudah 3 tahun tinggal di sini. Rasa perih di jahitan pasca melahirkan semakin terasa setiap kali aku melangkah. Cio masih menangis dalam gendonganku, suara tangisnya yang keras bergema di antara deretan rumah yang sunyi. Tas besar di tanganku terasa semakin berat, bukan hanya karena isinya, tapi juga karena beban di hatiku yang begitu menggantung. Kemana aku harus pergi? Aku mengeluarkan ponsel dari saku, tanganku gemetar saat membuka kontak. Ibuku? Tidak. Beliau tinggal di kampung, 3 jam perjalanan dari sini. Dengan kondisi tubuhku yang seperti ini, mustahil aku bisa ke sana sendirian. Lagi pula,
Bagaimana aku harus menjelaskan pada ibuku bahwa suaminya yang selama ini dia banggakan sebagai menantu idaman, tiba-tiba mengusirku sehari setelah melahirkan? Mataku tertuju pada nama Laras. Sahabatku sejak SMA. Satu-satunya orang di kota ini yang mungkin bisa kutumpangi. Ras? Suaraku serak saat dia mengangkat telepon. Put? Lo kenapa? Suara lo aneh banget. Lo kan baru pulang dari rumah sakit hari ini, kan? Harusnya lo bahagia dong. Si Cio gimana? Suara Laras cerewet seperti biasa. Aku tidak bisa menjawab. Tangisku pecah lagi. Cio ikut menangis di pelukanku. Put, lo di mana? Kenapa nangis? Ada apa? Sakit? Suara Laras panik. Di depan kompleks rumah Mas Adnan, isakku. Mas Adnan ngusir aku. Dia ngusir aku dan Cio. Hening beberapa detik. Aku bisa mendengar Laras menarik napas panjang. Lo diam di tempat. Gue jemput. Jangan kemana-mana. Teriaknya lalu telepon ditutup. Aku duduk di pinggir trotoar, tidak peduli dengan dinginnya semen yang menembus celanaku. Cio kuayun-ayun pelan, mencoba menenangkannya sambil menyanyikan lagu pelan. Nak, tidurlah, bidadari kecilku. Suaraku parau bercampur isak. 20 menit kemudian, sebuah mobil merah berhenti di depanku. Laras turun dengan wajah merah padam, matanya membelalak melihat kondisiku. Tanpa bicara banyak, dia langsung memelukku erat. Cio yang terjepit di antara kami merengek. Ayo masuk mobil dulu. Lo mau masuk angin? Katanya tegas sambil membawaku ke kursi penumpang. Dia mengambil tasku dan meletakkannya di bagasi. Di dalam mobil yang hangat, Laras menatapku dengan campuran iba dan amarah. Jelasin dari awal. Pelan-pelan. Dengan terbata-bata, aku menceritakan semuanya. Mulai dari sikap aneh Mas Adnan di rumah sakit, perjalanan pulang yang sunyi, hingga pintu yang tertutup rapat di depanku. Laras mendengarkan tanpa memotong, tapi urat di lehernya menegang. Jadi dia bilang belum siap punya anak? Setelah lo mengandung 9 bulan? Setelah lo ngalamin kontraksi berjam-jam? Setelah lo melahirkan? Laras hampir berteriak. Dasar brebeg lo itu suami. Pelan-pelan. Cio takut. Aku meringis melihat Cio yang mulai gelisah lagi. Laras menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. Maaf. Gue emosi banget. Sekarang, lo mau ngapain? Mau pulang ke kampung? Gue antar. Lo gak kerja? Bodoh amat kerja. Gue cabut aja. Yang penting lo sekarang. Put, lo gak bisa sendirian begini. Jahitan lo masih basah. Lo baru melahirkan. Lo butuh istirahat dan bantuan. Lo gak bisa ngurus bayi sendirian dalam kondisi begini. Aku tertunduk. Aku gak tahu harus kemana. Ras, aku malu sama mama. Beliau dari dulu bangga banget sama Mas Adnan. Nanti beliau kecewa. Laras menepuk pundakku. Lo dengerin gue. Lo sekarang ikut gue ke rumah mama gue. Mama gue baik. Lo tahu. Beliau paham sama keadaan. Setidaknya lo bisa istirahat dulu di sana, sambil mikirin langkah selanjutnya. Mama lo gak keberatan? Mama gue lebih marah daripada gue tahu soal ini. Udah, ayo. Mobil melaju meninggalkan kompleks perumahan itu. Aku menatap ke belakang, melihat rumah yang mulai menjauh. Di depan rumah itu, aku masih bisa melihat seorang pria berdiri di balik jendela, menatap ke arah mobilku. Mas Adnan. Apakah dia menyesal? Atau justru lega karena aku pergi? Sesampainya di rumah Laras, Tante Wulan sudah menunggu di teras. Wajahnya tegang, tapi matanya penuh iba. Begitu mobil berhenti, dia segera membukakan pintu dan membantuku turun. Astagfirullah. Nak, kasihan banget kamu. Cepat masuk, istirahat. Laras cerita semuanya sama mama, ucapnya sambil membawaku masuk ke dalam rumah. Rumah Laras tidak besar, tapi hangat. Ada ruang tamu sederhana dengan sofa coklat tua, ruang keluarga dengan televisi, dan 3 kamar tidur. Tante Wulan mengantarku ke kamar tamu yang bersih dan wangi. Kamar mandi di ujung sana ya, Nak. Ini handuk bersih, ini baju ganti punya Laras, mungkin kebesaran tapi ya dipakai dulu. Sekarang kamu istirahat dulu.
Cio, biar mama yang gendong sebentar, katanya lembut. Aku ragu melepas Cio, tapi tanganku sudah gemetar kelelahan. Dengan berat hati kuserahkan Cio pada Tante Wulan. Bayiku itu masih menangis, mungkin lapar. Nak, Cio nangis terus. Mungkin lapar. Coba disusui dulu, kata Tante Wulan sambil mengembalikan Cio padaku. Aku duduk di tepi tempat tidur, mencoba menyusui lagi. Tapi Cio menolak, dia terus menangis. Dadaku terasa sakit, bengkak dan keras. Kok dia nolak? Tante, panikku. Tante Wulan mendekat, mengamati. Coba mama lihat. Nak, coba buka bajunya. Dia memeriksa payudaraku dengan lembut. Nak, ASI lo belum keluar lancar. Ini namanya pembengkakan. Harus dikeluarin. Lo stres banget, itu pengaruh. Maksudnya, Tante? Stres bisa ngehambat ASI. Lo baru diusir suami, baru melahirkan, tubuh lo lagi kaget. Wajar. Sekarang, coba rileks. Tarik napas. Jangan dipikirin dulu Mas Adnan. Aku mencoba rileks, tapi susah. Pikiranku masih melayang pada Mas Adnan, pada pintu yang tertutup, pada masa depan yang tiba-tiba kelabu. Tante Wulan memijat lembut punggungku, menyuruhku minum air hangat, dan membacakan doa-doa. Perlahan, setelah beberapa kali percobaan, Cio akhirnya mau menyusu. Meski hanya sedikit, itu cukup membuatku lega. Tante Wulan tersenyum. Nah, gitu dong. Sekarang istirahat. Mama jagain kalau Cio rewel. Lo tidur, nak. Tubuh lo butuh pemulihan. Aku menggeleng. Aku gak bisa tidur, Tante. Pikiran aku kalut. Kalau gak bisa tidur, ya istirahat aja. Pejamkan mata. Mama di sini. Dengan mata terpejam, air mataku masih mengalir. Tante Wulan mengusap kepalaku lembut, seperti ibuku dulu melakukannya saat aku kecil demam. Hangat sekali. Untuk pertama kalinya hari itu, aku merasa sedikit aman. Malam harinya, setelah Cio tertidur, Laras masuk ke kamar dengan sepiring nasi hangat dan lauk pauk. Makan. Lo harus makan biar ASI lo banyak. Ini mama masakin kesukaan lo, sayur asem dan tempe goreng. Aku menatap makanan itu tanpa selera. Perutku terasa mual setiap kali membayangkan Mas Adnan. Tapi demi Cio, aku paksakan makan beberapa suap. Put, gue harus ngomong sesuatu, kata Laras tiba-tiba. Gue coba hubungi Mas Adnan tadi. Nyariin nomornya. Pas nyambung, gue marahin dia. Gue tanya kenapa dia tega ngelakuin ini ke lo. Aku menatapnya, jantungku berdegup. Terus, dia jawab apa? Laras menghela napas. Dia bilang dia beneran belum siap. Dia bilang dia panik, takut, dan ngerasa bersalah. Tapi dia gak bisa ngubah keputusannya. Dia minta lo sabar. Nanti kalau dia udah siap, dia bakal jemput. Dia gila, bisikku. Setuju. Tapi Put, lo harus siap. Mungkin dia gak akan balik. Mungkin dia emang pengecut. Lo harus siapin diri lo buat kemungkinan terburuk. Aku diam. Air mataku jatuh lagi. Ras, aku takut. Aku sendiri. Aku gak punya uang banyak. Kerjaan aku udah berhenti sejak hamil besar. Tabungan aku cuma sedikit. Itu pun di rekening bersama yang dia pegang kartunya. Gimana aku bisa ngurus Cio sendiri? Laras memegang tanganku. Lo gak sendiri. Ada gue. Ada mama. Sekarang lo fokus dulu pulihin kesehatan lo. Urusan lain nanti. Gue yakin lo bisa. Malam itu, di kamar tamu rumah Laras, aku tidur dengan Cio di sampingku. Bayiku kecil, hangat, dan polos. Setiap kali dia bergerak atau merengek, aku langsung terbangun. Tubuhku lelah, tapi pikiranku tidak bisa tenang. Pukul 3 pagi, Cio terbangun dan menangis. Aku mencoba menyusuinya, tapi lagi-lagi susah. Dadaku bengkak, sakit, dan Cio frustrasi. Aku hampir menyerah saat Tante Wulan mengetuk pintu. Ada apa? Nak? Kok ribut? Cio nangis terus. Tante, susah nyusu. Tante Wulan masuk, mengambil Cio dan menggendongnya dengan lembut. Coba mama yang coba. Nak, tenang ya, ini mama tenang.
Dia mengayun-ayun Cio sambil bersenandung pelan. Ajaib, Cio mulai tenang. Matanya terpejam lagi. Gendong dia dulu, nak. Lo coba peras ASI lo pakai tangan, biar nggak bengkak. Nanti kalau Cio udah tenang, lo coba lagi. Aku melakukan seperti yang disarankan. Perlahan, ASI mulai keluar meski hanya sedikit. Saat Cio mulai rewel lagi, aku coba menyusuinya. Kali ini dia mau. Aku lega setengah mati. Tante Wulan tersenyum. Nah, gitu. Lo harus sabar. Nak, menyusui itu butuh proses. Apalagi untuk ibu baru. Lo harus tenang, banyak minum, banyak istirahat. Stres musuh utama ASI. Sejak malam itu, Tante Wulan menjadi penolongku. Dia mengajarkan cara memijat bayi, cara memandikan bayi yang benar, cara membersihkan tali pusar, cara mengenali tanda-tanda bayi lapar atau popok basah. Semua ilmu yang seharusnya diajarkan oleh ibuku atau mungkin ibu mertuaku, kini diajarkan oleh ibu sahabatku. Hari-hari pertama di rumah Laras terasa berat. Setiap malam aku terbangun menangis, membayangkan Mas Adnan dan rumah yang dulu kutinggali. Setiap kali Cio tersenyum dalam tidurnya, aku bertanya-tanya, apakah dia akan tumbuh tanpa ayah? Apakah suatu hari nanti dia akan bertanya di mana ayahnya? Dan aku harus menjawab apa? Tapi setiap kali aku hampir menyerah pada kesedihan, aku menatap wajah Cio. Matanya yang bulat, hidungnya yang mancung, bibirnya yang mungil. Dia butuh aku. Dia tidak punya siapa-siapa lagi selain aku. Dan aku tidak punya pilihan selain menjadi kuat untuknya. Satu-satunya jalan keluar adalah terus berjalan. Gumamku suatu pagi sambil menatap Cio yang tertidur pula setelah menyusu. Tante Wulan yang kebetulan lewat dan mendengar gumamanku, berhenti di pintu. Lo tahu, nak, kehidupan itu seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Lo sekarang di bawah, tapi pasti akan naik lagi. Yang penting, jangan berhenti berputar. 2 minggu setelah kejadian itu, saat Cio mulai menunjukkan pola tidur yang lebih teratur dan ASIku mulai lancar, aku mulai berpikir tentang masa depan. Aku tidak bisa terus bergantung pada Tante Wulan dan Laras. Mereka sudah sangat baik padaku, tapi aku harus mandiri. Suatu sore, saat Laras pulang kerja, dia membawa sesuatu. Put, gue ada ide. Lo suka baking, kan? Dulu lo sering bikin kue buat arisan kantor gue dan semua suka. Kenapa lo gak coba jualan kue kering? Modal kecil, bisa mulai dari rumah. Aku berpikir. Dulu, sebelum menikah, aku memang hobi baking. Aku sering membuat cookies, nastar, kastengel, dan kue kering lainnya. Bahkan beberapa temanku pernah memesan untuk acara pernikahan dan ulang tahun. Tapi aku gak punya modal. Ras, uangku tinggal sedikit. Gue bisa pinjemin, nanti lo bayar kalau udah laku. Gue juga bisa bantu promosi ke teman-teman kantor. Yang penting lo mau coba. Mataku berkaca-kaca. Ras, kenapa lo baik banget sama aku? Laras tersenyum, matanya juga berkaca. Karena lo sahabat gue, tolol. Dan karena gue gak tega liat lo begini. Lo harus bangkit. Put, bukan cuma buat lo sendiri, tapi buat Cio juga. Malam itu, aku memeluk Cio erat. Nak, Mama akan berusaha. Mama akan jadi mama yang terbaik buat kamu. Kita akan baik-baik saja, nak. Mama janji. Di luar, hujan turun deras. Tapi di dalam hatiku, secercah harapan mulai tumbuh. Perjalanan masih panjang, tapi aku tidak akan menyerah. Untuk Cio, untuk diriku sendiri, aku akan bertahan. 1 bulan berlalu sejak aku diusir dari rumah. 1 bulan sejak pintu coklat itu tertutup rapat di depanku. 1 bulan sejak Mas Adnan, suamiku sendiri, memilih untuk lari dari tanggung jawab. Hari-hari di rumah Laras berjalan dengan ritme yang baru. Bangun pagi buta untuk menyusui Cio, lalu memijat bayi kecil itu agar tidak kembung, memandikannya dengan hati-hati, dan menidurkannya kembali. Di sela-sela waktu Cio tidur, aku mulai merintis usaha kecilku. Laras membelikanku oven bekas dari temannya, dan Tante Wulan merelakan dapurnya untukku memproduksi kue kering. Awalnya berat. Tanganku masih sering gemetar saat mengaduk adonan, pikiranku masih sering melayang pada Mas Adnan. Apakah dia kangen Cio? Apakah dia menyesal?
Apakah dia memikirkan kami? Tapi setiap kali pertanyaan itu muncul, aku segera mengusirnya. Tidak ada gunanya memikirkan laki-laki yang tega mengusir istri dan bayinya yang baru lahir. Aku harus fokus. Gumamku pada diri sendiri setiap pagi di depan cermin kamar mandi. Untuk Cio. Untuk masa depanku. Usaha kueku mulai menunjukkan hasil. Laras rajin mempromosikannya di kantor. Teman-temannya penasaran dan mulai memesan. Awalnya hanya 1-2 toples, lalu berkembang jadi 5, 10. Tante Wulan mengenalkanku pada ibu-ibu arisan di kompleksnya. Mereka suka dengan kueku dan mulai memesan untuk acara pengajian dan arisan bulanan. Suatu sore, saat Cio tertidur pulas dan aku sedang sibuk mengemas pesanan, Laras pulang lebih awal dari kantor. Wajahnya pucat, berbeda dari biasanya yang selalu ceria. Dia duduk di kursi dapur tanpa bicara, matanya menatap kosong ke arahku. "Ra, lo kenapa? Kok pucat gitu? Sakit?" Tanyaku khawatir sambil berhenti mengemas. Laras menggeleng, tapi dia masih diam. Tangannya meremas-remas tasnya dengan gelisah. Jantungku tiba-tiba berdegup kencang. Ada firasat buruk yang menyergapku. "Ra, ngomong dong. Lo bikin aku takut." Laras menghela napas panjang. Sangat panjang. Dia menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. "Put, gue harus ngasih tahu lo sesuatu. Tapi janji lo bakal tenang. Lo ingat janji lo buat kuat buat Cio?" Dunia serasa berhenti berdetak. "Ada apa, Ras? Jangan bikin aku deg-degan." Laras merogoh tasnya, mengeluarkan ponsel, dan membuka sebuah foto. Dia menggeser ponsel itu ke arahku. "Lo lihat ini." Aku mengambil ponsel itu dengan tangan gemetar. Foto yang ditampilkan adalah foto pernikahan. Seorang pria dengan setelan jas hitam dan peci, seorang wanita dengan gaun putih dan riasan pengantin lengkap. Mereka tersenyum bahagia di pelaminan. Pria itu adalah Mas Adnan, suamiku. Wanita di sampingnya tidak kukenal. Wajahnya cantik, dengan senyum manis yang seolah mengejekku dari layar ponsel. "Mas Adnan menikah?" bisikku. Suaranya nyaris tak terdengar. Laras mengangguk pelan. 2 minggu setelah ngusir lo, Put. Mereka nikah siri di kampungnya. Semua buatan. Bahkan resepsi kecil-kecilan. 2 minggu. 2 minggu setelah mengusirku dan Cio yang baru berumur 1 hari, dia sudah menikah dengan wanita lain. Jadi semua alasan tentang belum siap punya anak, itu hanya kedok? Hanya alasan untuk menutupi perselingkuhannya? "Put, lo denger gue?" Suara Laras terdengar jauh, seperti dari dalam sumur. Dunia berputar. Kepalaku pusing. Dadaku sesak. Aku merasa mual, sangat mual. Aku berlari ke kamar mandi dan memuntahkan semua isi perutku. Meski sebenarnya tidak ada yang bisa dimuntahkan selain air liur. "Put." Laras mengikutiku, memegangi punggungku yang berguncang menangis di sela-sela muntah. Aku terisak keras, hingga tubuhku lemas dan aku duduk di lantai kamar mandi yang dingin. Laras memelukku dari belakang, ikut menangis. "Gue tahu, Put. Gue tahu lo hancur. Gue tahu rasanya. Tapi lo harus kuat. Cio butuh lo." "Cio." Ya Allah, Cio. Bayiku yang sedang tidur pulas di kamar, tidak tahu bahwa ayahnya sudah menikah dengan wanita lain 2 minggu setelah membuangnya. Laras membantuku bangkit, membawaku ke kamar dan membaringkanku di samping Cio yang masih terlelap. Aku memeluk bayi mungil itu erat, menciumi wajahnya yang polos. "Nak, Mama minta maaf." "Isaku, Mama minta maaf karena memilih ayah yang salah buat kamu." Laras duduk di sampingku, mengusap-usap punggungku. "Put, gue punya sesuatu lagi. Tapi lo harus siap." "Apa lagi yang bisa lebih menghancurkan dari ini?" Aku mengangguk lemas. Laras mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari tasnya. "Ini semua bukti yang berhasil gue kumpulin. Mulai dari foto-foto mereka berdua sebelum pernikahan lo, bukti transfer uang dari rekening bersama lo ke rekening Dina, itu nama selingkuhannya, sampai percakapan mereka merencanakan pernikahan siri itu. Simpan baik-baik. Suatu hari, ini bakal berguna." Aku menatap flash disk itu. Jadi, perselingkuhan ini sudah terjadi sejak lama. Bahkan mungkin sebelum aku hamil. Sepanjang kehamilanku,
Saat aku mual-mual di pagi hari, saat aku begadang karena perut besar yang susah tidur, saat aku berjuang sendirian di rumah sakit, dia berselingkuh. Dia menghabiskan waktu dengan wanita lain. Dan uang. Uang tabungan bersama yang kami kumpulkan selama 3 tahun menikah. Uang dari hasil jerih payahku mengajar, dari hasil kerjanya di kantor. Uang yang kami rencanakan untuk biaya persalinan dan kebutuhan Cio. Dia transfer ke wanita lain. Berapa banyak yang dia ambil? Tanyaku lirih. Laras menghela napas. Gak tahu persis, Put. Tapi dari bukti transfer yang gue lihat, jumlahnya puluhan juta. Mungkin totalnya bisa 100 juta lebih selama setahun terakhir. 100 juta. Aku diam. Uang itu setengah dari uang muka rumah kami. Uang yang kami kumpulkan dengan susah payah. Uang yang seharusnya untuk masa depan Cio. Dan rumah itu, Put. Rumah lo berdua. Mereka tinggal di sana sekarang. Dina pindah ke sana seminggu setelah nikah siri. Rumah itu. Rumah yang kami beli dengan KPR, yang kuhiasi kamar bayinya dengan penuh cinta, yang kujaga kebersihannya setiap hari. Sekarang ditempati oleh wanita lain. Wanita yang merebut suamiku. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sebulan, aku menangis lagi. Bukan tangis haru atau sedih biasa, tapi tangis yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Tangis yang membawa semua amarah, sakit hati, pengkhianatan, dan kekecewaan yang selama ini kupendam. Laras tidak meninggalkanku. Dia duduk di sampingku sepanjang malam, kadang diam, kadang ikut menangis, kadang mengelus kepalaku. Sementara Cio tidur nyenyak di sampingku. Tidak tahu bahwa dunia ibunya sedang runtuh untuk kesekian kalinya. Pagi harinya, saat Cio terbangun dan merengek minta susu, aku terbangun dengan mata bengkak dan kepala pusing. Tapi saat melihat wajah Cio yang lucu, sesuatu berubah dalam diriku. Bukan kesedihan lagi yang kurasakan, tapi amarah. Amarah yang membara. Aku gak akan jadi korban selamanya. Ras, kataku tiba-tiba saat Laras masuk membawakan sarapan. Laras menatapku. Maksud lo? Aku akan bangkit. Aku akan sukses. Dan suatu hari, Mas Adnan akan menyesal. Bukan karena aku akan balas dendam, tapi karena dia akan melihat sendiri bahwa aku bisa hidup bahagia tanpanya. Dan dia gak akan pernah bisa menyentuh Cio. Never. Laras tersenyum, matanya berkaca-kaca. Nah, itu baru sahabat gue. Putri yang gue kenal dulu, yang gak pernah menyerah. Sejak hari itu, tekadku menguat. Aku tidak hanya bekerja untuk bertahan hidup, tapi untuk membangun masa depan. Aku ingin Cio tumbuh dengan melihat ibunya sebagai wanita kuat yang tidak pernah menyerah pada keadaan. Aku mulai serius mengembangkan usaha kueku. Tante Wulan memperkenalkanku pada Burina, seorang pengusaha catering terkenal di kota. Burina tertarik dengan kue-kueku dan menawarkan kerjasama. Kue buatanmu enak, enduk. Aku mau pesan rutin untuk cateringku. Bisa? Tanya Burina saat mencicipi sampel kueku. Bisa, Bu. Tentu saja bisa. Saya akan buat yang terbaik. Jawabku mantap. Kontrak pertama itu menjadi awal dari segalanya. Pesanan mulai berdatangan tidak hanya dari Burina, tapi juga dari catering-catering lain yang mendengar kabar tentang kualitas kueku. Aku harus bekerja ekstra keras. Bangun pukul 3 pagi untuk membuat adonan, menyusui Cio, mengemas pesanan, mengantar, lalu kembali lagi untuk menyusui dan memulai putaran berikutnya. Laras dan Tante Wulan membantuku mengurus Cio saat aku sibuk. Kadang Cio rewel dan hanya mau digendong, dan aku harus menggendongnya sambil mengaduk adonan. Tapi aku tidak pernah mengeluh. Setiap tetes keringat yang keluar adalah demi masa depannya. Di sela-sela kesibukan, aku diam-diam mengumpulkan informasi tentang Mas Adnan dan Dina. Bukan karena aku masih peduli, tapi karena instingku mengatakan bahwa suatu saat informasi ini akan berguna. Aku ingin siap jika waktunya tiba. Dari kenalan Laras yang bekerja di bank, kudapat informasi bahwa Mas Adnan telah menarik hampir semua tabungan bersama kami. Totalnya 150 juta rupiah. Uang itu habis dalam waktu 3 bulan untuk membeli mobil baru untuk Dina, liburan ke Bali, dan pesta-pesta mewah. Dari tetangga kompleks yang masih baik padaku, kudengar bahwa rumahku sekarang sering dijadikan tempat pesta. Setiap malam minggu, rumah itu ramai dengan suara musik keras dan tawa orang-orang mabuk.
Dina ternyata suka berpesta, dan Mas Adnan menurut saja. Dan kabar paling mengejutkan datang 6 bulan kemudian. Sepupu Laras yang bekerja di rumah sakit memberitahu bahwa Dina sering datang untuk periksa kandungan. Tapi bukan periksa hamil, justru sebaliknya. Dina ternyata mandul. Dia gak bisa punya anak, bisik Laras saat memberitahuku. Udah setahun nikah, gak pernah hamil. Padahal Mas Adnan pingin banget punya anak sekarang. Aku diam. Jadi laki-laki yang dulu mengusirku dengan alasan, belum siap punya anak, sekarang justru mendambakan anak. Tapi tak kunjung datang karena istrinya mandul. Karma, bisikku pelan. Iya, Put. Karma itu benar-benar ada. Lo dulu dibuang karena dia gak siap punya anak. Sekarang dia mau anak tapi gak dikasih. Ini bukan kebetulan. Tapi aku tidak merasakan kepuasan atau kebahagiaan mendengar kabar itu. Justru yang kurasakan adalah kehampaan. Karena sebesar apapun kesalahan Mas Adnan, dia tetaplah ayah Cio. Dan mengetahui bahwa dia tidak akan pernah punya anak lagi, entah kenapa membuatku sedih untuk Cio. Cio tidak akan pernah punya saudara tiri dari ayahnya. Malam itu, saat Cio tertidur, aku duduk di teras rumah Laras sambil menatap langit malam. Bintang-bintang berkelap-kelip, indah dan tenang. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk terus berjalan. Berikanlah aku kebijaksanaan untuk memaafkan meski sulit. Dan lindungilah Cio, anakku, dari semua kebencian yang mungkin masih tersisa di hatiku. Jadikan dia anak yang soleh, yang berbakti pada orang tuanya, dan yang jauh lebih baik dari ayahnya. Amin. Doa itu kupanjatkan dengan tulus. Bukan doa untuk kehancuran Mas Adnan, tapi doa untuk kebaikan Cio dan diriku sendiri. Karena aku sadar, menyimpan dendam hanya akan meracuni hatiku sendiri. Dan di kejauhan, di rumah yang dulu menjadi tempatku berlindung, Mas Adnan mungkin sedang tertawa bahagia bersama istri barunya. Tapi aku tahu, kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah abadi. Karma tidak pernah salah alamat. Dan suatu hari, semua akan terbayar dengan adil. Aku hanya perlu bersabar dan terus berusaha. Untuk Cio. Untuk masa depanku. Untuk membuktikan bahwa aku lebih kuat dari yang mereka kira. 2 tahun berlalu sejak kabar pernikahan Mas Adnan menghancurkanku untuk kesekian kalinya. 2 tahun sejak aku memutuskan untuk bangkit dan tidak lagi menjadi korban. Dan kini, saat aku menatap cermin di kamar kontrakanku yang baru, aku melihat wanita yang berbeda. Bukan lagi wanita lemah yang diusir suami dengan bayi dalam gendongan. Bukan lagi wanita yang menangis setiap malam memikirkan pengkhianatan. Tapi seorang pebisnis, seorang ibu, seorang pejuang. Usaha kueku yang dulu hanya dikerjakan di dapur Tante Wulan, kini sudah berkembang menjadi rumah produksi kecil dengan 5 karyawan. Aku menyewa sebuah ruko 2 lantai di pinggiran kota. Lantai bawah untuk produksi dan toko, lantai atas untuk tempat tinggal aku dan Cio. Cio, anakku kini sudah berusia 2 tahun. Seorang balita lincah dengan rambut ikal dan mata bulu yang manis. Dia tumbuh menjadi anak yang ceria dan pintar. Setiap pagi dia berlari-lari kecil di sekitar ruko, menyapa karyawanku dengan celotehannya yang menggemaskan. Mama, Cio mau temenin Mama bikin kue. Celotehnya suatu pagi sambil menarik-narik ujung dasterku. Aku tertawa, menggendongnya dan mencium pipi gembutnya. Cio mau bantu Mama? Nanti tangannya kena tepung. Loh? Cio mau. Cio mau? Teriaknya bersemangat. Akhirnya aku mengalah. Ku gendong Cio sambil menunjukkan bagaimana cara mengaduk adonan. Tangannya yang mungil kumasukkan ke dalam mangkuk, membuatnya berdecak kaget saat merasakan tekstur adonan yang lengket. Dia tertawa riang, dan tawanya adalah musik terindah di telingaku. Sore harinya, saat Cio tidur siang, aku duduk di teras ruko sambil menikmati secangkir teh. Mataku memandangi papan nama toko yang baru saja dipasang minggu lalu, Cio's Homemade Chokies. Aku sengaja menamai usahaku dengan namanya, sebagai pengingat bahwa semua ini aku lakukan untuknya. Bu, ada tamu, lapor Rina, karyawanku yang paling senior. Aku menoleh dan melihat Bu Rina, pengusaha catering yang dulu memberiku kesempatan pertama, masuk bersama seorang wanita lain. Wanita itu tampak anggun dengan kebaya biru dan selendang batik. Selamat sore, Bu Rina. Ada apa gerangan? Sapaku ramah sambil berdiri.
Bu Rina tersenyum. Sore, Enduk. Aku mau kenalin temanku, Bu Lestari. Beliau punya usaha oleh-oleh khas kota kita. Lagi cari supplier kue kering yang berkualitas. Mata Bu Lestari mengamati tokoku dengan seksama. Saya sudah dengar banyak tentang kue buatan Anda dari Bu Rina. Katanya enak dan kualitasnya konsisten. Boleh saya lihat-lihat? Silakan, Bu. Silakan duduk dulu. Rina, tolong ambilkan sampel produk kita. Perintahku. 1 jam kemudian, Bu Lestari setuju untuk bekerja sama denganku. Dia akan memesan minimal 500 toples kue kering setiap bulan untuk dijual di tokonya. Nilainya puluhan juta rupiah per bulan. Setelah Bu Lestari pergi, aku menangis di pelukan Bu Rina. Bukan tangis sedih, tapi tangis haru. Perjalanan 2 tahun ini tidak mudah. Ada kalanya aku hampir menyerah. Ada kalanya aku merasa tidak mampu. Tapi melihat hasilnya sekarang, aku bersyukur tidak pernah berhenti berusaha. Enduk, kamu harus bangga sama dirimu sendiri, kata Bu Rina lembut. Dari nol, dengan kondisi yang berat, kamu bisa sampai di sini. Itu luar biasa. Terima kasih, Bu. Tanpa Bu Rina, saya gak akan sampai di sini. Bukan karena aku, Enduk, tapi karena kerja kerasmu sendiri. Aku cuma kasih kesempatan, kamu yang eksekusi. Sejak kerjasama dengan Bu Lestari, usahaku semakin berkembang. Aku harus menambah karyawan lagi. Kini total ada 10 orang yang bekerja di rumah produksiku. Aku juga harus membeli oven-oven baru dan mesin mixer kapasitas besar. Di tengah kesibukan, aku tidak pernah lupa bahwa prioritas utamaku adalah Cio. Aku memastikan selalu ada waktu untuknya. Setiap pagi, aku yang menyuapinya sarapan. Setiap malam, aku yang membacakan dongeng sebelum tidur. Akhir pekan, kami selalu pergi ke suatu tempat, entah taman bermain, kebun binatang, atau sekadar jalan-jalan ke mall. Mama, kenapa Cio gak punya ayah kayak teman-teman Cio? Tanya Cio suatu malam saat aku membacakan dongeng. Pertanyaan itu membuat jantungku berhenti sejenak. Sudah 2 tahun aku mempersiapkan diri untuk pertanyaan ini, tapi tetap saja rasanya perih. Mama. Cio menatapku dengan mata polosnya. Aku mengelus rambutnya. Nak, setiap orang punya cerita yang berbeda-beda. Cio punya mama, punya tante Laras, punya nenek Wulan, dan banyak orang lain yang sayang sama Cio. Itu lebih dari cukup, kan? Cio diam sejenak, lalu mengangguk. Cio sayang mama. Aku mencium keningnya. Mama juga sayang Cio, lebih dari apapun di dunia ini. Malam itu, setelah Cio tertidur, aku kembali menangis. Tapi kali ini tangis pengakuan bahwa luka itu masih ada. Meski sudah kututup rapat-rapat dengan kesibukan dan kesuksesan. Hidup terus berjalan. Usahaku semakin besar. Aku mulai membuka cabang kedua di mal kota. Aku juga mulai menerima pesanan dari luar kota. Namaku mulai dikenal sebagai pengusaha kue kering sukses. Suatu hari, saat aku sedang menghitung stok di gudang, Rina masuk dengan wajah tegang. Bu, ada tamu lagi. Tapi tamunya. Siapa, Rin? Mas Adnan. Dunia serasa berhenti berdetak. Nama itu, yang selama 2 tahun ini berusaha kulupakan, tiba-tiba muncul lagi. Bilang aku sibuk, kataku singkat. Tapi Bu, dia sudah lihat Bu dari sini. Dia ngotot mau ketemu. Aku menghela napas. Baiklah, mungkin sudah waktunya. Kukenakan jaket kerjaku dan melangkah keluar gudang. Di ruang tamu tokoku, duduk seorang pria yang nyaris tidak kukenal. Mas Adnan tampak kurus. Pakaiannya lusuh, wajahnya kusut. Sangat berbeda dengan pria tampan yang dulu mengusirku. Put? Panggilnya lirih saat melihatku. Aku duduk di kursi seberangnya, menjaga jarak. Ada perlu apa? Mas Adnan menunduk. Aku dengar kamu sukses. Put, aku senang. Aku tidak butuh kabar itu. Langsung ke intinya. Dia menghela napas. Put, aku datang untuk minta maaf. Atas semua yang sudah kulakukan. Aku sadar aku bodoh. Aku buta. Aku menyesal. Penyesalanmu itu terlambat, Mas. Sudah 2 tahun. Aku tahu.
Tapi aku mohon, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku masih suamimu. Kita belum bercerai. Aku ingin kembali, Put. Aku ingin jadi ayah untuk Cio. Sekarang giliranku yang tertunduk. Kata-katanya membuka kembali luka lama yang selama ini berusaha ku sembunyikan. Mas, dulu saat aku paling butuh kamu, di mana kamu? Saat aku melahirkan Cio, kamu malah merencanakan pernikahan dengan wanita lain. Saat Cio demam tinggi 2 bulan lalu, aku yang begadang semalaman. Saat Cio pertama kali bisa tengkurap, duduk, merangkak, dan berjalan, kamu tidak ada. Sekarang kamu datang dan minta kembali? Apa kamu pikir aku ini tempat sampah yang bisa kau buang lalu kau ambil lagi kapanpun kau mau? Mas Adnan menangis. Put, aku minta maaf. Aku salah. Tapi aku sudah berubah. Aku janji akan jadi suami dan ayah yang baik. Aku berdiri. Kembalilah, Mas. Kembali ke kehidupanmu yang sekarang. Karena di sini, tidak ada tempat untukmu. Dia juga berdiri, meraih tanganku. Aku menariknya kasar. Jangan sentuh aku. Put, demi Cio. Jangan bawa-bawa Cio, bentakku. Kau bahkan tidak tahu bagaimana rasanya mengandungnya selama 9 bulan. Kau tidak tahu bagaimana rasanya melahirkannya dengan sakit yang luar biasa. Kau tidak tahu bagaimana rasanya begadang setiap malam karena dia rewel. Kau tidak tahu bagaimana rasanya bekerja keras siang malam sambil menggendongnya. Jadi jangan pernah bicara soal Cio. Mas Adnan tertunduk lemas. Dia tahu dia kalah. Pergi, Mas. Dan jangan pernah kembali. Kalau kau masih punya sedikit hati, kau akan pergi dan tidak mengganggu hidupku lagi. Dengan langkah gontai, Mas Adnan meninggalkan tokoku. Aku berdiri di pintu, menatap punggungnya yang menjauh. Ada perasaan hampa, tapi juga lega. Malamnya, saat Cio tertidur, aku duduk di balkon kamarku sambil menatap langit. Bulan purnama bersinar terang, menemani malam yang sunyi. Ya Allah, terima kasih sudah memberiku kekuatan. Terima kasih sudah menjaga aku dan Cio selama ini. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi aku percaya Engkau selalu punya rencana terbaik. Ponselku berdering. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Put, maafkan aku. Aku tahu kata maaf tidak cukup. Tapi aku benar-benar menyesal. Semoga kamu dan Cio bahagia selalu. Aku akan mencoba move on dan tidak mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Adnan. Aku menatap pesan itu lama. Lalu tanpa membalas, aku menghapusnya. Hidup harus terus berjalan. Dan disinilah aku sekarang. Dengan Cio yang tidur nyenyak di sampingku, dengan usaha yang terus berkembang, dengan masa depan yang cerah di depan mata. Mas Adnan hanyalah masa lalu yang tidak perlu diingat lagi. Setelah pertemuan singkat dengan Mas Adnan di tokoku, hidupku kembali berjalan seperti biasa. Aku tidak membiarkan kemunculannya mengganggu fokusku pada Cio dan usaha. Bulan-bulan berikutnya justru menjadi periode terbaik dalam perjalanan bisnisku. Cio's Homemade Chokies kini memiliki 3 cabang di kota yang berbeda. Aku bahkan mulai mengekspor produk ke luar negeri, ke Malaysia dan Singapura melalui jalur ekspor kecil-kecilan. Jumlah karyawanku bertambah menjadi 30 orang. Aku juga baru saja meresmikan pabrik kecil di kawasan industri, terpisah dari toko dan rumahku. Cio kini berusia 3 tahun. Dia bersekolah di playgroup yang bagus, berteman dengan banyak anak, dan tumbuh menjadi anak yang cerdas dan percaya diri. Setiap kali aku menjemputnya, dia selalu berlari menghampiriku dengan senyum lebar. Mama, hari ini Cio dapat bintang. Serunya suatu hari sambil menunjukkan stiker bintang di bajunya. Wah, hebat sekali anak mama. Dapat bintang karena apa? Karena Cio mau berbagi bekal sama teman, jawabnya bangga. Hatiku meleleh. Di tengah segala keterbatasan karena tidak memiliki ayah, Cio tumbuh menjadi anak yang baik hati. Aku bersyukur setiap hari untuknya. Sementara hidupku terus menanjak. Kabar tentang Mas Adnan justru sebaliknya. Semakin hari keadaannya semakin buruk. Dan aku mendapat kabar itu dari Laras yang selalu update dengan gosip seputar mantan suamiku. Put, lo tahu gak kabar terbaru si brengsek itu? Laras datang suatu sore dengan wajah penuh arti. Aku menghela napas sambil menyiapkan teh untuknya. Apalagi, Ras?
Jangan bilang dia minta tolong lagi. Bukan. Lebih parah dari itu. Laras duduk di sofa ruang tamu rumahku yang baru, sebuah rumah minimalis 2 lantai yang kubeli 6 bulan lalu. Usahanya bangkrut total. Semua tabungannya habis. Sekarang dia tinggal di kos-kosan sempit di pinggir rel kereta. Aku diam, menuangkan teh ke dalam cangkir. Ceritain detailnya. Laras bercerita panjang lebar. Setelah menikah dengan Dina, Mas Adnan seperti kehilangan akal sehat. Dia keluar dari pekerjaannya dengan alasan ingin fokus berbisnis. Dengan modal dari tabungan bersama kami dulu, yang dia ambil tanpa sepengetahuanku, dia membuka usaha bengkel mobil. Tapi Dina, istrinya, ternyata punya pengaruh buruk. Dina itu boros banget. Put, setiap hari belanja baju baru, tas branded, main ke spa. Mas Adnan manut-manut aja. Usaha bengkelnya telantar karena dia sibuk nemenin Dina hangout. Dalam setahun, modalnya habis. Laras menambahkan bahwa Dina juga sering mengadakan pesta di rumah. Rumah yang dulu kami beli bersama itu sering penuh dengan teman-teman Dina, minuman keras, dan musik keras hingga larut malam. Mas Adnan tidak bisa berbuat apa-apa karena terlalu takut kehilangan Dina. Terus gimana ceritanya sampai bangkrut? Tanyaku. Mas Adnan pinjam uang ke bank buat modal lagi. Tapi Dina habiskan lagi. Sampai akhirnya dia terlilit utang. Rumahnya hampir disita bank karena KPR macet. Dia jual mobil, jual motor, jual apa aja buat bayar utang. Tapi tetap gak cukup. Lalu Dina? Laras mendengus. Kabar terakhir, Dina kabur dengan pria lain. Teman kencannya yang lebih muda dan lebih kaya. Meninggalkan Mas Adnan dengan segunung utang dan hati hancur. Aku diam. Jujur, ada rasa iba. Tapi segera kuingat kembali malam itu. Malam saat pintu rumah tertutup di depanku. Malam saat aku dan Cio yang baru berumur 1 hari diusir ke jalan tanpa tujuan. Dia layak dapat semua itu, gumamku. Setuju banget. Tapi Put, ini bukan akhir cerita. Laras menatapku serius. Mas Adnan sekarang sakit. Katanya tipes atau apa gitu. Gak punya biaya berobat. Teman-temannya udah pada pergi. Keluarganya di kampung juga muak karena ulahnya. Dia benar-benar sendiri. Aku menghela napas panjang. Lo cerita ini karena apa? Ras? Lo mau aku jenguk dia? Gue cuma mikir, mungkin lo perlu tahu. Soalnya dia ayahnya Cio. Gue gak nyuruh lo jenguk atau bantu, tapi gue rasa lo berhak tahu keadaan dia. Malam itu, setelah Cio tidur, aku duduk termenung di balkon. Langit malam bertabur bintang, sama seperti malam-malam 2 tahun lalu saat aku pertama kali mendengar kabar pernikahan Mas Adnan. Tapi kini perasaanku berbeda. Aku bukan lagi wanita yang hancur karena pengkhianatan. Aku sudah melewati semua itu. Luka itu sudah sembuh, meninggalkan bekas yang kadang masih terasa perih jika diingat, tapi tidak lagi mengendalikan hidupku. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang benar, bisikku. Apa yang harus aku lakukan? Beberapa hari kemudian, Laras datang lagi dengan kabar yang lebih mengejutkan. Put, Mas Adnan masuk rumah sakit. Kondisinya parah. Katanya ada komplikasi. Dia dirawat di rumah sakit umum. Aku tertegun. Meski dia sudah menyakitiku, mendengar berita itu tetap membuat dadaku sesak. Lo mau jenguk? Tanya Laras ragu. Aku menggeleng. Aku gak bisa, Ras. Bukan karena aku gak punya hati. Tapi karena aku harus menjaga jarak. Aku sudah membangun hidup baru. Aku tidak mau kemunculannya merusak lagi. Tapi Put, dia ayahnya Cio. Kalau dia mati, Cio gak punya ayah. Aku menatap Laras tajam. Dia sudah mati secara moral sejak 2 tahun lalu, Ras. Dia sudah mati sebagai ayah saat dia mengusir kita. Tapi, tolong bantu aku. Lo tahu kontak keluarganya? Kasih tahu mereka. Biar mereka yang urus. Itu batas maksimal yang bisa aku lakukan. Laras mengangguk. Baik, Put. Gue akan coba hubungi keluarganya. Seminggu kemudian, Laras memberitahu bahwa Mas Adnan sudah keluar dari rumah sakit. Kondisinya masih lemah, tapi setidaknya selamat. Keluarganya datang menjenguk, tapi mereka tidak bisa berbuat banyak, karena keadaan ekonomi mereka juga pas-pasan.
Sekarang Mas Adnan tinggal di kos-kosan sempit di pinggiran kota. Hidup dari sedekah orang-orang, kadang membantu tetangga untuk dapat uang makan. Seorang pria yang dulunya tampan, percaya diri, dan punya masa depan, kini menjadi pemulung bayangan. Hidup dalam kemiskinan dan penyesalan. Suatu sore, saat aku sedang menemani Cio bermain di halaman rumah, sebuah mobil tua berhenti di depan pagar. Seorang wanita paruh baya turun, wajahnya kusut dengan mata sembab. Butuh beberapa detik bagiku untuk mengenali siapa dia. Ibu mertua. Ibunya Mas Adnan. Putri. Panggilnya lirih. Aku berdiri, memasang raut datar. Ada apa, Bu? Ibu mertua menunduk. Bu, aku datang mau minta maaf atas semua perbuatan anakku padamu. Aku baru tahu semuanya sekarang. Aku malu, Nak. Aku malu punya anak kayak Adnan. Aku diam, mempersilakannya duduk di kursi taman. Adnan sekarang sakit-sakitan, Bu. Hidupnya susah. Tapi itu balasan atas perbuatannya sendiri. Aku gak bisa berbuat banyak, kataku datar. Putri, aku tidak minta kamu menerimanya kembali. Tapi tolong, dia masih ayah dari cucuku. Boleh aku melihat Cio? Hanya melihat. Aku belum pernah melihatnya. Aku menatap wanita di depanku. Dia memang tidak bersalah atas perbuatan anaknya. Tapi hatiku masih perih. Bu, Cio tidak tahu tentang Adnan. Dia tidak tahu bahwa dia punya ayah. Aku sengaja menjaganya dari semua ini. Aku takut kalau dia tahu, dia akan kecewa dan sakit hati seperti aku. Ibu mertua menangis. Aku mengerti, Nak, tapi tolong sekali saja. Akhirnya aku mengalah. Kupanggil Cio yang sedang asyik bermain di halaman belakang. Cio, sini Nak, ada tamu. Cio berlari kecil menghampiri. Ibu mertua terisak saat melihat Cio. Wajahnya persis Mas Adnan kecil, kata mereka. Cantiknya, lucunya. Bisiknya sambil mengusap air mata. Cio menatap wanita itu dengan rasa ingin tahu. Mama, siapa nenek ini? Aku mengelus rambut Cio. Ini nenek dari jauh. Nenek mau lihat Cio. Cio cantik, Nak. Nenek senang lihat Cio sehat dan bahagia, kata ibu mertua dengan suara bergetar. Cio tersenyum. Makasih, Nek. Cio mau main lagi ya, Mama? Ya, Nak. Hati-hati. Setelah Cio berlari pergi, ibu mertua kembali menangis. Dia sangat mirip Adnan kecil. Andai Adnan bisa melihatnya sekarang. Bu, saya sudah berusaha keras membangun hidup baru. Saya tidak mau Adnan masuk lagi ke kehidupan kami. Saya harap ibu mengerti. Ibu mertua mengangguk pasrah. Aku mengerti, Nak. Ini semua salah Adnan. Dia yang membuang mutiara dan memilih kaca. Sekarang dia menuai akibatnya. Aku hanya berdoa semoga kamu dan Cio selalu bahagia. Setelah ibu mertua pergi, aku duduk lama di taman. Memikirkan Mas Adnan yang kini hidup sengsara, sementara aku dan Cio bahagia. Apakah ini yang dinamakan karma? Atau hanya hukum alam bahwa setiap perbuatan ada balasannya? Aku tidak tahu. Yang ku tahu, aku sudah memaafkannya. Meski tidak pernah mengatakannya langsung. Meski tidak pernah menemuinya, maaf itu sudah ada di hatiku. Bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri. Agar aku bisa move on dengan damai. Malamnya, saat Cio tertidur, aku berdoa. Ya Allah, apapun yang terjadi pada Mas Adnan, berikanlah dia jalan untuk bertobat. Berikanlah dia kesempatan untuk memperbaiki diri, meski tidak lagi bersama kami. Dan lindungilah selalu Cio, anakku, dari segala mara bahaya. Amin. Di luar, hujan turun membasahi bumi. Seperti mencuci bersih semua luka dan air mata yang pernah ada. Esok adalah hari baru, dan aku siap menjalaninya bersama Cio. Setelah kunjungan ibu mertua, hidupku kembali normal. Atau setidaknya itu yang kukira. Tapi takdir sepertinya belum selesai mempertemukanku dengan masa lalu. 2 minggu setelah ibu mertua datang, aku menerima pesan singkat dari nomor yang tidak kukenal. Isinya singkat, Put, tolong aku. Aku sakit parah. Gak ada yang mau bantu. Aku tahu aku gak berhak minta apa-apa, tapi tolong Adnan.
Aku menatap layar ponsel lama. Jantungku berdegup kencang. Kenapa dia menghubungiku lagi? Kenapa tidak menghubungi keluarganya? Atau teman-temannya? Kusimpan ponsel dan mencoba mengabaikan pesan itu. Tapi sepanjang hari, pikiranku tidak bisa tenang. Setiap kali melihat Cio bermain, aku membayangkan bagaimana jika suatu hari nanti Cio bertanya tentang ayahnya, dan aku harus menjawab bahwa ayahnya meninggal dalam kesengsaraan sementara aku tidak melakukan apa-apa. Malam harinya, aku ceritakan pada Laras. Lo mau bantu dia? Tanya Laras dengan alis terangkat. Aku gak tahu, Ras. Aku bingung. Laras menghela napas. Put, gue paham banget perasaan lo, tapi lo harus ingat, dia yang udah nyakitin lo, dia yang ngusir lo dengan bayi baru lahir. Dia yang nikah siri dengan selingkuhannya dan habisin uang lo. Lo gak punya kewajiban apa-apa sama dia. Aku tahu, Ras. Tapi dia tetap ayah Cio. Kalau dia mati, suatu hari Cio akan tanya dan aku harus jawab apa? Bahwa aku diam aja saat ayahnya sekarat. Laras diam. Dia tahu aku punya poin. Lo mau ngapain? Tanyanya akhirnya. Aku mau kirim uang. Lewat transfer aja. Biar dia bisa berobat. Tapi aku gak mau ketemu dia. Laras mengangguk. Itu batas yang wajar. Put, tapi hati-hati, jangan sampai dia manfaatin kebaikan lo. Keesokan harinya, aku transfer sejumlah uang ke rekening yang diberikan Mas Adnan. Cukup untuk biaya berobat dan hidup beberapa bulan. Tanpa pesan, tanpa penjelasan. Hanya transfer. Seminggu kemudian, dia mengirim pesan lagi. Makasih, Put. Aku udah bisa berobat. Maaf udah ganggu. Aku tidak membalas. Tapi Mas Adnan tidak berhenti di situ. Seminggu setelah itu, dia muncul lagi di tokoku. Kali ini kondisinya lebih baik dari sebelumnya. Masih kurus, tapi tidak sekusut dulu. Pakaiannya lebih rapi, rambutnya disisir ke belakang. Put, makasih atas bantuannya, katanya begitu melihatku. Aku menghela napas. Mas, aku sudah bantu. Sekarang pergilah. Put, tolong dengar aku. Aku tahu aku gak pantas minta apa-apa. Tapi aku benar-benar berubah. Aku udah insaf. Aku udah tinggalkan semua kebiasaan buruk. Aku bahkan udah mulai rajin sholat. Bagus buat Mas. Tapi itu urusan Mas sama Allah. Bukan sama aku. Dia menunduk. Put, aku cuma minta satu kesempatan. Biarkan aku lihat Cio. Sekali saja. Aku pengen lihat anakku. Deh. Jantungku berdegup kencang. Permintaan itu menusuk langsung ke titik terlemahku. Mas, Cio gak tahu tentang Mas. Dia tumbuh tanpa ayah. Dia gak pernah tanya karena aku selalu mengalihkan pertanyaannya. Kalau tiba-tiba Mas muncul, itu akan membingungkannya. Aku gak akan bilang siapa aku. Aku cuma mau lihat dia dari jauh. Aku janji, Put. Sekali saja. Aku menatapnya lama. Matanya sayu, penuh harap. Ada bagian kecil di hatiku yang luluh. Aku pikir dulu, kataku akhirnya. Sekarang pergilah. 2 minggu kemudian, aku mengizinkan Mas Adnan melihat Cio dari kejauhan. Aku membawa Cio ke taman bermain, seperti biasa. Di bangku taman yang agak jauh, duduk Mas Adnan dengan pakaian sederhana. Matanya tidak lepas dari Cio yang berlarian riang. Mama, lihat. Cio bisa naik ayunan tinggi, teriak Cio. Aku tersenyum, mendorong ayunannya. Hati-hati, nak, pegangan kuat-kuat. 1 jam kami di taman. 1 jam itu juga Mas Adnan duduk di bangku, menatap kami. Saat aku mengajak Cio pulang, dia masih duduk di sana. Matanya berkaca-kaca. Malamnya, dia mengirim pesan. Makasih, Put. Dia cantik sekali. Aku bangga padamu, kau membesarkannya dengan baik. Aku gak akan ganggu lagi. Ini terakhir kalinya. Aku menatap pesan itu lama. Lalu menyimpannya tanpa membalas. Tapi ternyata itu bukan terakhir kalinya. Sejak hari di taman itu, Mas Adnan mulai sering muncul di sekitarku. Bukan untuk mengganggu, tapi untuk membantu. Kadang aku lihat dia menyapu halaman toko sebelum karyawan datang. Kadang dia membantu mengangkat barang tanpa diminta.
Kadang dia hanya duduk di seberang jalan, memandangi tokoku. Karyawanku mulai bertanya-tanya. Rina, karyawan seniorku, mendekatiku suatu hari. Bu, laki-laki itu siapa? Kok sering bantu-bantu? Aku menghela napas. Biarin aja, Rin. Jangan usir. Tapi jangan juga terlalu dekat. Mas Adnan tidak pernah meminta imbalan. Setiap kali Rina menawari makan atau uang, dia menolak. Gak usah, Mbak. Saya cuma bantu, katanya selalu. Suatu hari, Cio yang melihatnya dari jendela toko bertanya, Mama, lihat om itu. Sering banget bantu-bantu. Om itu siapa? Aku terdiam. Om, tukang bersihin, nak. Baik, kan? Cio mengangguk. Cio mau kenalan sama om. Sebelum aku bisa mencegah, Cio sudah berlari keluar toko menghampiri Mas Adnan yang sedang menyapu halaman. Om, teriak Cio. Mas Adnan menoleh, wajahnya panik melihat Cio mendekat. Dia menatapku sekilas, mencari petunjuk. Aku berjalan menghampiri, pasrah. Cio, kenalin ini Om. Om Adnan. Dia yang sering bantu-bantu di toko. Mas Adnan berlutut, matanya berkaca-kaca menatap Cio dari dekat untuk pertama kalinya. Hai, Cio. Kamu Cio, ya? Cantik sekali. Cio tersenyum. Makasih, Om. Om baik, ya, suka bantu-bantu. Cio suka Om. Air mata Mas Adnan jatuh. Dia cepat-cepat mengusapnya dengan punggung tangan. Om juga suka Cio. Sejak hari itu, interaksi antara Cio dan Mas Adnan tidak bisa dihindari. Setiap kali Mas Adnan datang membantu, Cio akan menyapanya, mengajaknya bicara, bahkan kadang mengajaknya bermain. Mas Adnan selalu terlihat canggung tapi bahagia. Aku mengawasi dari jauh, campur aduk perasaanku. Ada cemburu karena Cio mulai dekat dengannya. Ada takut kalau suatu saat Cio tahu kebenaran. Tapi ada juga kelegaan, melihat Cio punya figur ayah. Meski hanya dari kejauhan, Put, lo harus hati-hati, kata Laras saat ku ceritakan semuanya. Jangan sampai dia manfaatin situasi buat balik lagi ke hidup lo. Aku tahu, Ras. Tapi dia kelihatan tulus. Dia gak pernah minta apa-apa. Cuma bantu dan lihat Cio dari jauh. Atau itu taktiknya? Aku menghela napas. Entahlah, Ras. Yang jelas, Cio seneng ada om yang baik sama dia. Buat sekarang, itu cukup. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Suatu sore, saat aku sedang sibuk di toko, seorang wanita datang. Wanita itu kurus, berpakaian lusuh, dengan wajah penuh lebam. Putri, tolong aku, katanya. Aku terkejut. Maaf, Mbak siapa? Saya kenal. Aku Dina, istri Siri Adnan. Dunia serasa berhenti sejenak. Dina, wanita yang menghancurkan rumah tanggaku. Wanita yang menyebabkan aku dan Cio diusir. Keluar, bentakku. Kamu tidak punya hak ada di sini. Tolong, Putri. Aku gak punya tempat lain. Aku diusir sama cowok yang kubawa kabur. Aku dipukulin terus. Adnan gak mau terima aku lagi. Aku tahu aku salah, tapi tolong. Aku menatapnya dengan rasa jijik. Wanita ini tega datang padaku setelah semua yang terjadi. Kamu pikir aku ini siapa? Tempat sampah untuk semua orang yang udah nyakitin aku? Keluar. Atau aku panggil satpam. Dina menangis terseduh-seduh, tapi aku tidak peduli. Satpam kompleks datang dan menggiringnya keluar. Dari kejauhan, kulihat Mas Adnan datang, melihat Dina, lalu mengejarnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Dan aku tidak peduli. Malamnya, Mas Adnan mengirim pesan. Maaf, Put. Dina datang. Aku udah usir dia. Aku janji gak akan ganggu hidupmu lagi. Aku membalas singkat. Jaga jarak. Jangan dekati Cio lagi. Pesannya berikutnya membuatku terhenyak. Put, aku tahu aku gak pantas minta ini. Tapi aku pengen jadi ayah yang baik buat Cio. Bukan sekarang, mungkin nanti kalau kamu sudah percaya lagi. Tapi tolong, jangan halangi aku melihatnya. Dia satu-satunya yang kumiliki sekarang.
Aku tidak membalas. Tapi malam itu, aku menangis lagi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku memikirkan kemungkinan untuk memaafkan Mas Adnan sepenuhnya. Bukan untuk kembali bersamanya, tapi untuk memberi Cio kesempatan mengenal ayah kandungnya. Apakah itu keputusan yang tepat? Atau justru akan membuka luka lama? Konflik batinku setelah kedatangan Dina dan pesan Mas Adnan membuatku tidak tenang berminggu-minggu. Di satu sisi, aku melihat perubahan nyata pada dirinya. Dia tidak lagi memaksa, tidak lagi mengganggu. Dia hanya datang membantu di toko diam-diam, lalu pergi tanpa banyak bicara. Kadang aku melihatnya duduk di seberang jalan, hanya memandangi toko, lalu pergi saat matahari terbenam. Tapi di sisi lain, luka lama masih terasa perih. Setiap kali melihatnya, aku teringat malam itu. Malam saat pintu rumah tertutup rapat di depanku. Malam saat aku harus berjalan sendirian dengan bayi dalam gendongan, tanpa tahu arah. Cio semakin dekat dengannya. Setiap pulang sekolah, dia selalu bertanya, "Mama, Om Adnan hari ini datang? Cio mau main sama Om." Dan setiap kali Mas Adnan datang, Cio akan berlari menghampirinya, memeluk kakinya, mengajaknya bermain. Mas Adnan selalu terlihat canggung tapi bahagia. Dia tidak pernah memaksa, hanya mengikuti apa yang Cio mau. Suatu hari, saat Cio sedang tidur siang, Mas Adnan mengetuk pintu rumahku. Ini pertama kalinya dia datang ke rumah, bukan ke toko. "Put, aku boleh bicara sebentar?" tanyanya sopan. Aku menghela napas, mempersilakannya duduk di teras. "Ada apa?" Dia menunduk, tangannya gelisah. "Put, aku tahu aku gak punya hak minta apa-apa. Tapi aku mau ngomong jujur. Aku sakit. Dokter bilang ada tumor di otakku. Harus operasi, tapi biayanya mahal." Dunia serasa berhenti. Aku menatapnya tidak percaya. "Mas, ini bercanda?" Dia menggeleng, matanya berkaca-kaca. "Aku gak bercanda, Put. Ini serius. Makanya aku datang. Bukan minta uang, tapi aku pengen minta maaf langsung. Kalau aku kenapa-kenapa, aku gak mau mati dengan dosa sama kamu dan Cio." Aku diam. Kata-kata itu menusuk hatiku. "Aku minta maaf, Put, atas semua. Atas perselingkuhan, atas pengusiran, atas semua kebohongan. Aku tahu maafku gak berarti apa-apa, tapi aku mohon maafkan aku." Air mataku jatuh. Bukan karena aku masih cinta, tapi karena melihatnya di depan mataku, memohon maaf dengan tulus, mengaku sakit parah, membuatku teringat bahwa dia manusia biasa yang bisa mati kapan saja. "Mas, aku sudah memaafkanmu, meski mungkin tidak pernah kuucapkan. Tapi soal sakitmu, kamu harus berobat. Kamu coba hubungi keluarga." "Keluargaku gak punya uang, Put. Mereka juga udah muak sama aku." Aku menghela napas panjang. Perasaanku campur aduk. Di satu sisi, dia adalah orang yang paling menyakitiku. Di sisi lain, dia ayah Cio. Dan Cio, yang mulai dekat dengannya, pasti akan hancur kalau dia pergi untuk selamanya. "Aku pikir dulu," kataku akhirnya. "Sekarang kamu pulang dulu. Istirahat yang cukup." Mas Adnan mengangguk, lalu pergi dengan langkah gontai. Malamnya, aku diskusi dengan Laras. "Lo mau bantu biaya operasinya?" tanya Laras dengan nada tidak percaya. "Aku gak tahu, Ras. Ini berat." "Put, lo ingat gak dia ngapain ke lo? Dia selingkuh, dia habisin uang lo, dia usir lo dengan bayi baru lahir. Sekarang dia sakit, itu karma. Bukan urusan lo." "Tapi Ras, dia ayah Cio. Kalau dia mati, Cio gak punya ayah. Nanti Cio besar, dia akan tanya, dan aku harus jawab apa? Bahwa aku diam aja saat ayahnya sekarat." Laras diam. Dia menghela napas panjang. "Gue paham, Put. Tapi tolong, jangan terlalu baik. Bantu seperlunya, tapi jangan sampai dia balik lagi ke hidup lo." Akhirnya aku memutuskan untuk membantu biaya operasi Mas Adnan. Bukan karena aku masih sayang, tapi karena aku tidak ingin hidup dengan penyesalan. Aku juga meminta bantuan pengacara untuk mengurus perceraian resmi kami. Selama ini kami hanya pisah secara fisik, tapi secara hukum masih terikat. Pengacara itu, Bu Rini,
adalah teman Laras. Dia terkenal handal menangani kasus-kasus perdata. Bu Putri, sebelum kita lanjut ke proses cerai, ada baiknya Ibu mengumpulkan semua bukti yang ada. Perselingkuhan, pengusiran, pengambilan uang bersama, semua, kata Bu Rini pada pertemuan pertama kami. Aku menyerahkan flash disk yang dulu diberikan Laras. Bu Rini membuka filenya satu persatu. Matanya melebar melihat isinya. Ini luar biasa, Bu. Dengan bukti sekelas ini, kita bisa menuntut banyak hal. Hak asuh anak otomatis jatuh ke Ibu. Ibu juga bisa menuntut hak atas harta bersama, termasuk rumah yang sekarang mungkin sudah disita bank. Rumahnya sudah disita, Bu. Saya dengar dari orang. Itu tidak masalah. Yang penting Ibu punya hak atas hasil penjualan rumah itu, karena dibeli dengan uang bersama. Kita juga bisa menuntut ganti rugi atas pengambilan tabungan bersama tanpa sepengetahuan Ibu. Proses pengadilan berlangsung selama 3 bulan. Mas Adnan datang dengan pengacara yang katanya terkenal, tapi tidak bisa berbuat banyak saat aku mengeluarkan semua bukti di persidangan. Foto-foto perselingkuhan sebelum pernikahan. Bukti transfer uang dari rekening bersama ke Dina. Screenshot percakapan mesra mereka. Bahkan rekaman suara saat dia mengusirku, yang tanpa sengaja terekam di ponselku, karena aku sedang merekam suara Cio. Hakim terlihat berang saat membaca berkas-berkas itu. Terdakwa Adnan Pratama, Anda tega mengusir istri yang baru saja melahirkan hanya karena ingin menikah dengan wanita lain? Tanya hakim dengan nada tinggi. Mas Adnan tertunduk lesu di kursi pesakitan. Kondisinya memang masih lemah pasca operasi, tapi dia cukup sehat untuk hadir di pengadilan. Saya mohon maaf, Yang Mulia. Saya bersalah. Maaf saja tidak cukup, Saudara Adnan. Perbuatan Anda sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Sidang demi sidang berjalan. Mas Adnan tidak banyak membela diri. Dia mengaku semua kesalahan dan menerima segala tuntutan. Pengacaranya hanya bisa diam, tidak punya argumentasi yang kuat. Pada sidang ke-7, hakim membacakan putusan. Pertama, mengabulkan gugatan cerai penggugat. Kedua, hak asuh anak jatuh sepenuhnya kepada penggugat, dengan hak kunjung untuk terdakwa yang akan diatur kemudian. Ketiga, harta bersama termasuk rumah yang dulu ditempati dan tabungan bersama yang diambil tanpa sepengetahuan penggugat, harus dikembalikan dalam bentuk ganti rugi sebesar nilai plus bunga. Keempat, terdakwa diwajibkan membayar nafkah anak setiap bulan sebesar 5 juta rupiah hingga anak dewasa. Mas Adnan terpaku. Wajahnya pucat pasi. Rumah yang dulu sudah disita bank, dan tabungan yang sudah habis, kini harus diganti. Dia tidak punya apa-apa lagi. Saat meninggalkan ruang sidang, aku berpapasan dengannya. Air mata mengalir di pipinya. Put, maafkan aku, bisiknya. Aku berhenti, menatapnya untuk terakhir kalinya. Aku sudah memaafkanmu, Mas. Tapi itu tidak berarti aku akan menerimamu kembali. Semoga kamu mendapat pelajaran dari semua ini. Put, operasiku berhasil. Tapi dokter bilang aku harus kontrol rutin. Aku gak punya uang buat itu. Aku gak minta kamu bayarin, aku menghela napas. Mas, aku akan bantu biaya pengobatanmu. Tapi itu saja. Jangan pernah minta lebih. Dan jangan harap aku akan kembali padamu. Dia mengangguk pasrah. Aku terima, Put. Makasih. Sejak putusan pengadilan itu, statusku resmi menjadi janda. Lega? Ya, tentu. Tapi ada juga perasaan hampa. Setelah sekian lama berjuang, akhirnya semuanya selesai secara hukum. Aku kembali ke rumah, memeluk Cio erat. Nak, Mama sayang kamu. Cio memelukku balik. Cio juga sayang Mama. Mama kenapa nangis? Aku tersenyum, mengusap air mata. Mama gak nangis, Nak. Mama cuma bahagia. Di luar, matahari bersinar cerah. Seperti menandai awal baru dalam hidupku. Perjalanan masih panjang, tapi aku siap menjalaninya. Bersama Cio, bersama orang-orang yang menyayangiku, aku akan terus melangkah. 3 tahun setelah putusan pengadilan, hidupku berjalan dengan ritme yang baru. Aku bukan lagi putri yang hancur diusir suami. Aku bukan lagi wanita yang menangis setiap malam memikirkan pengkhianatan.
Aku adalah Putri, seorang pengusaha sukses, seorang ibu tangguh, seorang wanita mandiri yang tidak perlu bergantung pada siapapun. Usaha, Chios Homemade Chokies, kini telah menjelma menjadi perusahaan besar. Aku memiliki pabrik sendiri di kawasan industri, 5 cabang toko di berbagai kota, dan mulai merambah ke pasar internasional. Karyawanku kini berjumlah lebih dari 100 orang. Aku bahkan baru saja meresmikan gerai ke-6 di mall terbesar di ibu kota. Chio kini berusia 6 tahun. Dia duduk di bangku kelas 1 SD. Anak itu tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, percaya diri, dan penuh kasih. Setiap hari dia pulang sekolah dengan cerita baru tentang teman-temannya, tentang gurunya, tentang pelajaran yang dia dapat. "Mama, hari ini Chio dapat nilai 100 untuk matematika," serunya suatu sore sambil menunjukkan buku tugasnya. Aku tersenyum bangga, mencium kedua pipinya. "Hebat sekali anak Mama." Mama bangga sama Chio. "Chio sayang Mama," katanya sambil memelukku erat. "Mama, kapan Om Adnan datang? Chio kangen main sama Om." Pertanyaan itu masih sering muncul. Setelah pengadilan, aku mengizinkan Mas Adnan bertemu Chio secara teratur, meski dengan pengawasan. Aku tidak ingin Chio kehilangan figur ayah sepenuhnya. Tapi aku juga tidak ingin Mas Adnan terlalu dekat hingga bisa mempengaruhi hidup kami. Mas Adnan kini tinggal di sebuah kontrakan kecil dekat pabrikku. Setelah operasi otaknya, kesehatannya memang membaik, tapi tidak pernah pulih sepenuhnya. Dia bekerja sebagai penjaga malam di pabrikku. Aku sengaja memberinya pekerjaan itu bukan karena kasihan, tapi agar dia bisa mandiri dan tidak terus bergantung padaku. Dia menjalani hidup dengan sederhana. Gajinya cukup untuk makan dan biaya pengobatan rutin. Setiap bulan, dia juga menyisihkan sebagian untuk nafkah Chio, meski aku sudah berkali-kali bilang tidak perlu. Tapi dia ngotot, bilang itu kewajibannya sebagai ayah. Hubungan kami sekarang, bagaimana mengatakannya? Bukan suami istri, bukan juga teman. Lebih seperti dua orang yang terhubung oleh seorang anak, yang harus berinteraksi demi kebaikan anak itu. Aku sudah memaafkannya, tapi luka itu terlalu dalam untuk bisa kembali seperti dulu. Suatu hari, Laras datang dengan kabar yang mengejutkan. "Put, lo tahu gak kabar terbaru tentang Dina?" tanyanya sambil duduk di ruang kerjaku. Aku menghela napas. Wanita itu sudah lama tidak kudengar kabarnya. "Apalagi, Ras?" "Dia meninggal minggu lalu. Kecelakaan mobil di tol. Katanya mobil yang ditumpanginya bareng cowok baru nabrak pembatas jalan. Cowoknya selamat, dia meninggal di tempat." Aku diam. Jujur, tidak ada rasa puas atau senang mendengar kabar itu. Justru yang kurasakan adalah kehampaan. "Kasian juga," gumamku. "Kasian? Lo bilang kasian sama wanita yang hancurin rumah tangga lo?" "Bukan gitu, Ras. Tapi dia juga manusia. Mungkin kalau dulu dia punya kesempatan hidup yang lebih baik, dia gak akan jadi seperti itu." Laras menghela napas. "Lo terlalu baik, Put. Tapi gue paham maksud lo." 2 minggu setelah kematian Dina, Mas Adnan datang ke rumahku. Wajahnya sedih, lebih sedih dari biasanya. "Put, aku minta izin buat ngelayat Dina ke kampungnya. Katanya besok pemakaman," katanya lirih. Aku mengangguk. "Pergilah. Itu hak kamu." "Makasih, Put. Aku cuma mau minta maaf sama dia sebelum semuanya terlambat. Mungkin ini kesempatan terakhir." Aku memandangnya. Di mataku, Mas Adnan memang sudah berubah. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi keangkuhan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kerendahan hati. "Mas, kamu sudah memaafkan Dina?" tanyaku tiba-tiba. Dia menunduk. "Sudah, Put. Aku sadar, dendam dan marah itu cuma bikin hidupku tambah sengsara. Aku sudah maafin dia, meskipun dia udah ninggalin aku dalam keadaan hancur." "Bagus. Sekarang pergilah. Bawa doa terbaik untuknya." Setelah Mas Adnan pergi, aku duduk di teras rumah sambil menatap langit sore. Chio sedang bermain di halaman dengan tetangga sebayanya. Tawanya riang, mengisi senja dengan keceriaan. "Ya Allah, terima kasih sudah memberiku kekuatan," bisikku. "Terima kasih sudah menjaga aku dan Chio selama ini." 3 bulan kemudian, sebuah peristiwa mengubah segalanya.
Mas Adnan jatuh sakit lagi. Kali ini lebih parah. Dokter bilang penyakitnya kambuh, tumornya tumbuh lagi di tempat yang berbeda. Operasi kedua diperlukan, tapi risikonya tinggi. Aku menjenguknya di rumah sakit. Dia terbaring lemah di ranjang, dengan selang infus di tangan dan alat monitor di sampingnya. Wajahnya pucat, matanya cekung. "Put, makasih udah datang," bisiknya lemah. "Duduk, Mas. Jangan banyak bicara." "Put, aku mau ngomong sesuatu. Mungkin ini terakhir kalinya." Aku diam, mendengarkan. "Aku tahu aku udah banyak salah sama kamu. Aku udah hancurin hidup kamu, udah buang kamu dan Cio dengan cara yang kejam. Aku gak akan pernah bisa maafin diri aku sendiri. Tapi aku bersyukur, di akhir hidupku, kamu masih mau temenin aku." Air mataku jatuh. "Mas, jangan ngomong gitu. Kamu pasti sembuh." Dia menggeleng pelan. "Aku udah pasrah, Put. Aku cuma minta satu hal. Jaga Cio baik-baik. Didik dia jadi anak yang soleh, yang lebih baik dari aku. Dan kalau nanti dia besar, ceritain semuanya jujur. Jangan sembunyikan kesalahan aku. Biar dia tahu bahwa hidup ini penuh pilihan, dan setiap pilihan ada konsekuensinya." Aku menangis. "Mas, aku janji." Dia tersenyum lemah. "Put, satu lagi. Maafin aku. Bener-bener maafin aku." Aku memegang tangannya yang dingin. "Aku sudah memaafkanmu, Mas. Dari dulu. Sekarang kamu istirahat, jangan banyak pikiran." 2 hari kemudian, Mas Adnan meninggal dunia. Operasi kedua memang berhasil, tapi tubuhnya sudah terlalu lemah. Komplikasi pasca operasi merenggut nyawanya. Aku berdiri di samping jenazahnya, dibalut kain kafan putih. Air mataku mengalir deras. Bukan karena aku masih cinta, tapi karena melihat seseorang yang pernah menjadi bagian penting hidupku, pergi untuk selamanya. Cio bertanya dengan polos, "Mama, Om Adnan kenapa tidur?" Aku memeluknya erat. "Nak, Om Adnan udah pergi. Dia udah di tempat yang lebih baik. Sekarang kita doain dia, ya." "Om Adnan baik, Mama. Cio sayang Om." Kalimat itu menghancurkan hatiku, tapi juga menguatkanku. Cio menyayangi ayahnya, meski tidak pernah tahu bahwa pria itu adalah ayah kandungnya. Aku belum memberitahunya. Mungkin nanti, saat dia dewasa dan siap menerima kebenaran. Pemakaman Mas Adnan dihadiri oleh keluarganya dari kampung. Ibu mertuaku menangis histeris di samping makam. Aku berdiri agak jauh, dengan Cio di gendongan. "Nak, itu nenek dari Om Adnan. Coba lambaikan tangan," bisikku. Cio melambaikan tangan polosnya. Ibu mertuaku menoleh, tersenyum tipis di sela tangisnya, lalu kembali menatap pusara anaknya. Setelah pemakaman, Laras mendekatiku. "Lo kuat, Put?" Aku mengangguk. "Kuat, Ras. Ini yang terbaik. Dia sudah tenang sekarang. Lo benar-benar wanita kuat. Setelah semua yang dia lakukan, lo masih baik sampai akhir." Aku tersenyum tipis. "Bukan karena dia, Ras. Tapi karena aku. Aku gak mau mati dengan dendam di hati. Hidup terlalu singkat buat dipenuhi kebencian." Hari-hari setelah kematian Mas Adnan, aku merenung banyak hal. Perjalanan 6 tahun terakhir ini penuh lika-liku. Dari wanita yang diusir dengan bayi, menjadi pengusaha sukses. Dari istri yang dikhianati, menjadi janda yang mandiri. Dari penuh dendam, menjadi pemaaf. Aku belajar bahwa karma itu nyata. Mas Adnan yang dulu berfoya-foya dengan uang hasil keringatku, akhirnya mati dalam kemiskinan. Dina yang merebut suami orang, mati dalam kecelakaan. Tapi aku juga belajar bahwa balas dendam terbaik bukanlah membuat hidup mereka sengsara, tapi membuat hidupku bahagia. Dan aku berhasil. Kini, 5 tahun setelah kematian Mas Adnan, Cio sudah berusia 11 tahun. Dia duduk di bangku kelas 5 SD, juara kelas, aktif di kegiatan pramuka, dan punya banyak teman. Dia tumbuh menjadi anak yang penyayang, pintar, dan penuh percaya diri. Suatu malam, saat aku membacakan doa sebelum tidur, Cio bertanya, "Ma, Cio mau tanya sesuatu." "Apa, Nak?"
Om Adnan itu ayah Cio, kan? Aku tertegun. Dari mana Cio tahu? Cio tersenyum. Cio pernah dengar Ibu Laras ngomong sama Mama waktu itu. Cio juga lihat foto Om Adnan waktu muda di album Mama. Wajahnya mirip Cio. Aku menghela napas. Waktu yang ditakutkan akhirnya tiba. Nak, Mama akan cerita semuanya. Tapi janji, Cio akan dengar baik-baik dan gak marah. Aku bercerita panjang lebar. Tentang pernikahanku dengan Mas Adnan. Tentang kelahirannya, tentang pengusiran, tentang perjuangan, tentang penyesalan ayahnya, dan tentang kematiannya. Cio mendengarkan dengan seksama, sesekali matanya berkaca-kaca, tapi tidak pernah memotong. Setelah selesai, Cio diam lama. Lalu dia berkata, Cio sedih dengar cerita itu. Tapi Cio bangga sama Mama. Mama hebat, bisa jagain Cio sendirian. Aku menangis, memeluknya erat. Maafkan Mama kalau Mama gak sempurna, Nak. Mama sempurna buat Cio. Mama adalah mama terbaik di dunia. Cio membalas pelukanku. Cio juga gak marah sama ayah. Cio tahu ayah udah nyesel. Cio doain ayah di surga. Malam itu, kami berdua menangis bersama. Tapi tangis itu bukan tangis sedih, melainkan tangis lega. Akhirnya, setelah sekian lama, kebenaran terungkap dengan cara yang indah. Keesokan harinya, aku mengajak Cio ke makam Mas Adnan. Ini pertama kalinya Cio datang ke sana. Disinilah ayah dimakamkan. Nak, kataku sambil meletakkan bunga di pusara. Cio berlutut, membaca Al-Fatihah dengan khusyuk. Setelah selesai, dia berkata pelan, Ayah, Cio gak kenal ayah lama. Tapi Cio tahu ayah sayang Cio. Ayah tenang di sana, ya. Cio akan jagain Mama. Aku menangis di sampingnya. Bukan sedih, tapi haru. Melihat Cio yang begitu dewasa dan pemaaf, membuatku yakin bahwa semua perjuangan ini tidak sia-sia. Di perjalanan pulang, Cio bertanya, Mama pernah bahagia sama ayah? Aku merenung sejenak. Pernah, Nak. Awal pernikahan kami, Mama bahagia. Tapi kebahagiaan itu hilang saat ayah berubah. Tapi Mama bersyukur. Dari pernikahan itu, Mama punya Cio. Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidup Mama. Cio tersenyum. Cio juga bersyukur punya Mama. Cio sayang Mama. Aku juga sayang kamu, Nak, lebih dari apapun di dunia ini. Mobil melaju meninggalkan makam. Di kaca spion, aku melihat pusara itu menjauh, seperti masa lalu yang semakin jauh tertinggal. Di depanku, ada jalan panjang yang terbentang. Masa depan yang cerah bersama Cio. Hidup memang penuh lika-liku. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi yang penting, jangan pernah berhenti berjalan. Karena di ujung perjalanan, selalu ada pelajaran berharga yang menanti. Aku Putri, seorang ibu tunggal, seorang pengusaha, seorang pejuang. Dan ini adalah kisahku. Kisah tentang air mata, perjuangan, dan akhirnya, kebahagiaan.